Eh, ini memang ada wacana ya kemarin disampaikan rumah sakit lapangan tembak yang dulu memang tempatnya yang kita bangun rencananya untuk lapangan tembak apakah dijadikan rumah sakit. Ini lagi kita lakukan perhitungan. Yang terpasti adalah begini, ketika membangun lapangan tembak, ini kan direncanakan sebelum COVID. Nah, sebelum COVID kita masih bisa menghitung bahwa banyak yang akan melakukan pertandingan atau internasional di Surabaya. Tapi setelah COVID kan akan terpuruk. Dan COVID di negara lain juga akan sudah mulai naik gitu. Nah ini berarti kita berhitung. Saya memang untuk menghitung kepada teman-teman, kalau ingin meneruskan pembangunan lapangan tembak ini berapa kekurangannya? Berarti total bangunannya berapa? Setelah itu harus dihitung operasionalnya. Operasionalnya berapa? Kalau operasionalnya itu besar, maka harus ada orang yang memanfaatkan lapangan tembak ini. Hitung berapa orang di Surabaya yang ingin melakukan olahraga tembak. Karena di sini banyak loh tempat olahraga tembak. Kalau kita harganya lebih mahal dari, mohon maaf ya, yang ada di Kodam, yang ada di mana, pasti kan nggak ada orang menggunakan di lapangan tembak kita. Atau kita mau menggunakan event internasional, berapa kali sih setahun? Maka hitung berapa yang masuk. Nah kalau sekarang operasionalnya umamanya setahun 1 miliar, terus pemasukannya cuma 100 juta, ya rodok nyenyek Pak. Daripada kita membuat bangunan yang seperti itu, lebih baik saya buatkan untuk orang miskin sebagai model untuk mereka terentaskan dari kemiskinan. Karena selalu saya katakan saya tidak ingin membangun bangunan yang monumental, karena sumber daya manusia adalah utama yang harus saya angkat. Karena itulah hadirnya pemerintah, karena pemerintah punya 5 tujuan, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, angka kematian ibu dan anak, bayi stunting, gizi buruk, gini rasio, dan perkembangan ekonomi. Itu yang pemerintah lakukan. Kalau itu semua sudah selesai, barulah kita akan menaikkan ke sana. Sehingga saya juga sepakat dengan itu. Akan kita lakukan nanti perhitungan, nanti kita sampaikan juga kepada DPRD untuk kita bahas bersama. Karena bagaimanapun ini adalah keputusan bersama. Pada waktu dulu direncanakan untuk lapangan tembak adalah keputusan bersama dengan DPRD. Hari ini ketika akan mengganti itu juga kita akan sampaikan. Karena hari ini Surabaya ini memiliki DPRD yang hebat, yang mereka berpikir semua untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan bangunan-bangunan tertentu, tidak. Mereka berpikirnya adalah untuk kepentingan rakyat. Itu sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, sehingga nanti kita akan hitung bareng. Kalau ternyata manfaatnya jauh lebih besar untuk rumah sakit, kenapa tidak? Kalau buat saya, karena ini perhitungannya sebelum COVID, tapi setelah COVID turun-turun semua ini. Nanti juga yang menggunakan lapangan kalau itu pun turun, ya kita manfaatkan untuk kepentingan yang lainnya. Jauh lebih baik, jauh lebih manfaat, itulah yang hadirnya pemerintah dan DPRD di sana. Pak, nggak terlalu dekat dengan Suwandi gitu Pak? Kenapa? Kalau dekat tidak. Karena Suwandi itu wis overload Pak. Satu hari itu sampai 2.000 sing rawat jalan, durung sing rawat inap. Sehingga apa? Memang ada antrian yang panjang. Tapi bayangkan kalau sekarang di rumah sakit Suwandi, ada di rumah sakit lapangan tembak, ada nanti rumah sakit Bedia, ada di itu. Ternyata ada kemonya umpamanya. Orang akhirnya tidak akan pernah berantri, tidak pernah antri. Ada lagi rumah sakit Mayapada, kan kita bisa berbagi semuanya. Karena bagaimanapun, mohon maaf ya, kalau uang BPJS itu luwih akeh ku nanggone rumah sakit pemerintah. Nah, pemerintah ini yang tidak akan pernah menampung. Karena itulah saya membuat rumah sakit yang ada di timur. Kalau Suwandi itu sudah larinya pusat, itu ke Suwandi. Berarti utara, ini juga harus dipotong. Utara ada, pusat itu masuk ke Suwandi, selatan akan kita bangun ya. Setelah itu timur yang kita bangun sekarang. Karena saya tidak mungkin membangun RPJM saya sesuai RPJM. Karena saya membawa RPJM itu 5 tahun. Tapi hari ini jabatan ya 3,5 tahun kan. Nggak mungkin, pasti orang nggak tercapai ini. Sehingga disitulah saya harus menghitung dulu mana yang saya skala prioritaskan. Tapi kalau awalnya kita punya rumah sakit, bangun lagi 2, hari ini kita hanya di timur. Tapi kalau umpamanya bisa di utara, kita bisa lakukan itu. Jadi saya matur nuwun dari DPRD yang menyampaikan itu, ayo kita duduk bersama. Yang terpenting adalah anggaran dan apapun bangunan itu adalah manfaat untuk umat, bukan untuk kepentingan ini bangunannya api mencari nama, bukanlah, karena itu bukan sifat orang Surabaya ya. Tenun ya.